Assalamualaikum kawan lamban, apa kabar? Semoga sehat selalu. Oh, banyak yang tanya, Mas, untuk membangun Land Cruiser 80 dengan ban 37 itu suspensinya, kaki-kakinya harusnya setupnya seperti apa sih? Lalu kemudian ditanya balik, lah kebutuhannya untuk apa dulu? Ternyata kalau untuk kebutuhan kerja lewat jalur ekstrim atau memang untuk mengikuti event ekspedisi off-road seperti itu, ya harus di setup serius gitu. Artinya serius adalah menggunakan part-part heavy duty dengan tinggi sekian 4 inch, ban 37 ring 16, maka banyak hal yang harus diganti, terutama bagian di kardan, dari track bar, T-rod, arm set, caster correction, semuanya, hampir semuanya ini mau diganti. Teman-teman harus lihat bagaimana setup kita memilih part heavy duty superior ini untuk setup ban sebesar ini agar tetap nyaman, performanya tetap terjaga. Teman-teman kalau off-road jadi seneng gitu bawaan. Kita lihat. Dari video kemarin yang kita tur jalan-jalan ke bengkel, lihat-lihat lamban geret, bengkel ide, workshop kita seperti apa, ada beberapa request teman-teman pengen lihat progres ini dong, Fortuner, ada VX 80 yang double cabin. Yang double cabin ini kan ada 2, terus ada VX 80. Nah sekarang mumpung teman-teman lagi istirahat, yang kerja ini pas jam 12, biar nggak terlalu berisik, kita bahas satu-satu. Untuk video kali ini kita bahas project VX 80 dengan ban 37. Yang kemarin udah di-spill sama Uli, mobil ini full set superior sehingga kaki-kaki bisa maksimal, kaki-kaki bisa enak walaupun menggunakan ban 37. 37 adalah ban yang cukup gede, tapi sekarang sudah cukup familiar dipakai di event-event ekspedisi. 37 adalah ukuran ban yang sekarang sudah sangat familiar teman-teman pakai di ekspedisi, di event-event yang lumpurnya dalam, sudah banyak digunakan dan maksimal dalam melahap jalur trek yang lumayan berlumpur, karena dia menang di size juga. Cuma memang kita dalam pemilihan ukuran ban, memang kita harus ukur juga kekuatan mobil. Kalau VX udahlah, kalau kita sudah banyak contoh, sudah banyak teman-teman yang pakai, jadi sangat mumpuni untuk pakai ban 37. Tapi final gearnya tetap disesuaikan dengan ukuran ban. Bukan hanya masalah bicara dengan kaki-kaki, bukan hanya masalah ban dan size-nya, tapi juga instrumen-instrumen yang ada di dalamnya, seperti arm, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi untuk mobil kali ini kita langsung aja, ini pakai velg Mud Monster, looknya mengkilap. Ini aluminium, cocok banget dengan konsep mobilnya yang klimis, walaupun ini akan dibuat untuk ekstrim. Ini bannya 37 pakai Delium
Extreme Expedition 1250 ring 16. Cocok banget ini dipakai. Kita sudah sering pakai di beberapa kendaraan, hardtop, di VX, bahkan di Defender pun ada yang pakai gitu. Cukup mumpuni dan cuma pakainya hati-hati karena Delium ini sangat ngegrip. Kalau makainya terlalu kasar, kasihan as rodanya. Apalagi kalau as rodanya masih yang standar, belum RCV. RCV aja mungkin bisa patah kalau nggak hati-hati pakainya. Karena masalahnya dia ngegrip banget. Beda dengan ban-ban yang lain yang bisa lebih spin, itu aman di as roda. Cuma memang kurang ngegrip. Jadi setiap produk itu ada min plusnya. Untuk bagian depan, bempernya pakai buatan teman-teman Metalcraft. Yang dibentuk ada bulbarnya. Dan ini salah satu bentuk bumper yang banyak disukai, peminatnya banyak dan tidak bosenin. Jadi dari zaman dulu bumpernya VX80 itu bentuknya ya seperti ini dan tidak bosan dilihat. Bukan hanya karena modelnya, tapi memang kekuatannya juga pasti diperhatikan. Karena alasannya pakai bumper custom ini karena akan dipasang dengan giggle pin. Giggle pin itu salah satu winch double motor yang sudah teruji, banyak digunakan, dan masangnya harus benar-benar presisi. Karena kalau tidak, apapun winchnya, kalau pasangnya tidak presisi, apa dia twist sedikit di sini, salah pasang, dia bisa jebol di bagian drumnya. Salah satu cara kita ngetes winch ini kepasang dengan benar, dengan sudah center apa belum, pas posisi bautnya, posisi drumnya, ini diputar gini bisa gampang, enteng banget. Ini enteng banget diputar, berarti dia tidak seret. Jadi pada saat diulur itu enteng banget, dia tidak twist. Dan winch ini dibuat harus dengan bracket yang sangat rigid. Bumper ini harus bisa, atau bracket winch yang ada di dalam bumper ini harus bisa menopang beban 2 kali kerja si winch ini. Kalau misalnya winch ini untuk bobot 8 ton, berarti dia harus kuat menahan bobot 16 ton. Itu untuk safety aja, untuk safety kita juga. Ketika kita di medan off-road atau di hutan, kadang kan ada kondisi memang bukan hanya beban di mobil aja, tapi beban gaya gravitasi yang kita harus ada di trek yang sangat terjal, ada di trek yang betul-betul curam. Bobot mobil akan bertambah dengan gaya gravitasi. Makanya tidak sembarangan sebenarnya, buat kelihatan sepele tapi harus tidak sembarangan, karena dia harus bisa menahan 2 kali bobot mobil. Harusnya seperti itu. Jangan sampai terjadi nanti malah begitu recovery, dan sering terjadi, sering kita dapati beberapa teman-teman yang kurang perhitungan, akhirnya yang lepas bumpernya. Bracketnya juga harus presisi. Jadi teman-teman Metalcraft mendesain, menggambar, dan memasangkan part demi part ini sudah disimulasikan. Di software juga sudah disimulasikan, dan ini juga sudah trial and error berkali-kali. Ini salah satu produk terbaik
terlaku. Jadi recommended lah kalau teman-teman mau langsung beli ke Metalcraft. Bisa pesan langsung, nanti ada admin yang akan jawab harganya berapa, mau untuk mobil apa. Sekarang di bagian winch ini giggle pin. Kita bicara bukan hanya tentang giggle pin ya, banyak teman-teman yang pengen pakai giggle pin. Tapi nggak semudah itu, nggak sesimpel itu. Ganti winch terus giggle pin ini bisa bekerja 100%, bisa bekerja sesuai apa yang kita inginkan. Support sistemnya harus kita perhatikan. Jadi giggle pin ini harus disupport dari aki yang selalu stabil. Jadi listriknya ini jangan sampai low voltage. Jadi benar-benar dari masalah kabel, koneksi ke baterai itu harus kita perhatikan. Support dari baterai dan juga dari alternator. Alternatornya ini support nggak untuk menyuplai listrik, masukkan ngecas si aki ini pada saat giggle pin ini jalan. Nah itu harus diperhatikan. Ini jadi teman-teman, karena ini progres, ini teman-teman masih memetakan kabel-kabel nih belum dipasang. Di sini nanti ada 2 aki dan alternatornya ini mungkin ganti pakai yang 300 up lah, 350 ampere atau mungkin 250 ke atas, rata-rata seperti itu. Nah itulah pentingnya kita menyiapkan peritilan-peritilan sehingga winch ini bisa kita pakai. Winch ini udah keren, udah mahal, tapi kalau support sistemnya kurang, dia nggak akan bekerja maksimal. Dari konektor untuk aki juga kita pakai yang military spec. Jadi memang tidak mudah, apa istilahnya kalau di ini ngefong, jadi tidak mudah longgar, sehingga arus yang dari aki, dari baterai ke sini itu lancar. Nah inilah laporan progres mobil VX80 ini. Sudah terpasang roll bar, tapi beberapa bagian masih di titik las. Ini sebenarnya tinggal finishing. Kalau fix bentuknya nanti iya seperti ini. Jadi di sini ada protektor untuk bodi belakang. Ini sangat berfungsi biar mobil ini siap nyender-nyender, nggak masalah. Nyender-nyender yang kena ini. Terus roof rack juga, roof rack dibuat part per part. Jadi ini sambungan-sambungan. Ini satu lembar, nanti ada konektor-konektornya. Teman-teman Metalcraft juga, dan ini kita sudah banyak produksi beberapa kali. Ini fungsinya untuk nyender di pohon atau untuk protektor biar tidak langsung kena si roll bar bagian dalam nih. Kalau roll bar bagian dalam ini kena, berarti pintunya udah kena. Gitu. Ini pun lebih keluar dari pintu sedikit, tidak terlalu lebar, jadi tidak mengganggu estetika juga. Nah ini teman-teman kalau mau lihat, mumpung ini belum ada plat aluminiumnya, belum ada plat bordesnya, ini koneksi pijakan kaki ini atau rock slider yang sampai depan, ini koneksinya ini langsung ke sasis. Jadi koneksinya langsung ke sasis, ada 2 titik. Ini kuat banget dan terpisah. Jadi ada part per part. Ini terpisah dengan yang depan, dengan rock slider yang depan ini, sehingga pada saat
perbaikan atau misalnya ini penyok, tinggal dicopot, kita ganti dengan yang baru. Kalau kekuatan sih langsung ke sasis. Sudah sering juga dibuat seperti ini dan sudah teruji. Bahannya dari pipa seamless, jadi memang sudah standarnya seperti itu, sehingga kita pakainya safety. Terus ini adalah daftar part-part. Ini ada sangat banyak part-part. Ada catatan di bawah ini, tambah snorkel custom. Berarti akan ada snorkelnya, tapi yang custom dari plat stainless mungkin. Nah, kita bicara tentang roll bar. Roll bar ini di sini dari belakang aja lah. Dari belakang aja. Nah, ini roll barnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik. Berarti roll bar ini sudah memenuhi syarat Screwed untuk standar kegiatan ekspedisi atau standar kegiatan off-road di Indonesia. Memang dibuat 6 titik. Ini konektornya dari sini. Ini nyambung ke dalam, masuk lagi ke sasis. Ini juga ada ke dalam ke sasis, double. Di depan langsung. Di depan langsung itu. Masuk ke dalam dari bagian ruang mesin itu ada yang masuk ke dalam langsung ke sasis. Jadi memang sudah didesain sesuai safety regulasi Indonesia Off-Road Federasi. Di sini ada rak. Oke, mumpung mobilnya masih berantakan karena ini lagi progres. Kira-kira ini ada 80%. Tinggal finishing, tinggal dicat dan menu-menuin las yang masih ini mobil bentar lagi selesai. Ini ada rak besi yang difungsikan nanti untuk masang barang, kotak-kotak seperti itu, atau drawer mungkin, itu bisa. Sarannya adalah ketika kita akan membuat mobil untuk ekspedisi, kalau bisa jangan sampai ada ruangan yang terbuang. Artinya kita harus memanfaatkan sekecil mungkin ruangan harus kita manfaatkan sehingga maksimal pada saat kita letakkan barang. Jadi kita mau ngambil sesuatu barang itu, misalnya kita mau ngambil sesuatu barang, tidak perlu kita bongkar barang yang lain gitu. Jadi semua ini memang disiapkan sehingga ruang-ruang yang kira-kira tidak terpakai itu difungsikan sebagai tempat penyimpanan. Entah penyimpanan tools, misalnya penyimpanan air, bisa aja. Jadi memang harus efisien karena tajuknya kita ekspedisi. Ekspedisi itu barangnya banyak banget, apalagi yang sampai 16-18 hari yang ya pengalaman saya ikuti seperti itu. Penataan barang itu penting sekali. Terus di sini di roll bar tengah itu nanti akan dipasang cargo barrier. Cargo barrier itu salah satu syarat penting karena ketika kita bermanuver miring, turunan, atau ada aksiden, barang yang di bagian belakang itu tidak akan tumpah ke bagian depan sehingga membahayakan orang-orang yang ada di dalam kabin. Itu safety, harus memenuhi syarat safety itu mutlak karena itu sangat bahaya banget. Kunci kecil kalau bisa meluncur ke depan pada saat kita aksiden, bocor. Itu contohnya seperti itu. Terus di samping memang kaca samping ya. Kaca samping kita ganti dengan plat aluminium. Alasannya karena ada konektor, ada koneksi dengan roll bar bagian dalam, dan pada saat kita bawa barang, karena ini di bagian belakang ya. Contohnya seperti ini kan di bagian belakang, ini adalah ruang yang terpisah dengan
Ini ruang bagasi lah istilahnya. Ini ruang bagasi, akan banyak barang kan di bagian dalam ini. Kalau misalnya ada pipa, ada apa, nyodok, dia nggak keluar. Kalau kaca pecah. Pertimbangannya itu. Pertimbangannya adalah itu. Kira-kira itu progres mobil ini. Oh, ini juga bumper belakang. Bumper belakang custom juga by Metalcraft. Dan di sini ada double bearing yang untuk tire hanger dan jerrycan holder juga. Terus di sini ada lubang untuk lampu. Ini juga ada plat tebal untuk recovery. Ini kuat, koneksinya langsung ke sasis juga. Jadi memang ini didesain kuat untuk off-road. Terus ini ada lubang. Selain untuk motif, lubang ini berfungsi saat kita naikkan helix jack. Jadi ini bisa diangkat lewat sini. Jadi lubang ini dibuat bukan hanya tujuan motif, tapi ada tujuan yang lebih bermanfaat. Pakai helix jack. Winch belakang ini udah disiapin tempatnya. Kalau kita ngolong, nah kelihatan koneksinya langsung dengan chassis. Ya, kalau kaki-kaki sudah selesai, mungkin ya kaki-kaki ini tinggal setting suspensi. Kalau bagian part-part seperti arm, coil spring, stabilizer, part-part kaki udah kepasang semua. Jadi tinggal setup suspensi. Mudah-mudahan mobil ini segera selesai sehingga kita bisa review fullnya seperti apa. Kita coba Mas Wahyu yang coba nanti di sirkuit. Jadi biar full maksimal sehingga mobil ini siap dipakai. Gitu kira-kira teman-teman. Mungkin episode video berikutnya kita cek pekerjaan VX 80 yang double cabin, yang untuk berburu, yang dipotong. Kalau spill sedikit, barangnya sudah dicat Raptor. Jadi ini juga sedang mengejar finishing. Setelah ini videonya kita geser ke VX 80 kali ya.